Nah, mungkin bisa share sama Golden Rama Friends Cuk, kalau misalkan mau coba yang namanya snorkeling dan atau mungkin liburan ala pinisi ini, lu menyarankan Golden Rama Friends tuh coba ini kemana Cuk? Halo Golden Rama Friends, kembali lagi bersama saya dengan Jerry di YouTube channel Golden Rama Doyan Jalan. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai liburan domestik yang tidak kalah menarik dari episode-episode yang lain, yaitu mengenai jalan-jalan di atas laut dengan menggunakan kapal pinisi. Tentunya sangat menarik ya. Nah, tetapi sebelum kita lanjut Golden Rama Friends, saya ingin mengingatkan untuk Golden Rama Friends supaya kami bisa lebih semangat lagi membuat video-video dan juga memberikan informasi untuk Golden Rama Friends. Untuk bisa like video ini, komen di bawah ini. Golden Rama Friends juga bisa share kepada teman-temannya untuk bisa mendapatkan informasi ini juga. Kemudian subscribe dan juga tekan tombol lonceng. Jadi Golden Rama Friends bisa mendapatkan update mengenai video terbaru yang akan kami upload. Nah, sekarang sudah hadir bersama saya rekan saya yang tentunya ahli banget Golden Rama Friends dalam urusan jalan-jalan domestik, terutama yang berhubungan dengan wisata pantai dan laut, karena dia ini hobi banget yang namanya jalan-jalan ke laut. Oke, halo Ucup. Halo Jerry. Nah, jadi rekan saya ini namanya sebenarnya Yusuf ya, cuma panggilan kerennya di kantor itu adalah Ucup. Nah, Cup, jadi mungkin bisa cerita sedikit sama Golden Rama Friends mengenai hobi lu nih Cup. Kan lu senang banget jalan-jalan domestik, terutama ke pantai. Nah, mungkin bisa cerita sedikit tentang hobi lu nih Cup. Halo Golden Rama Friends. Ya, untuk jalan-jalan di Indonesia sebenarnya seru banget ya. Nggak kalah serunya dengan kalau kita traveling pergi-pergi ke luar negeri ya. Karena di Indonesia juga sebenarnya punya alam yang sangat-sangat bagus ya, baik pegunungan maupun dia punya pantai. Tapi kalau saya lebih cenderung memilih ke pantai karena kan kalau di pantai kita lebih santai, bisa mendengarkan suara ombak, ya kan. Kemudian juga kita tahu sekali banyak sekali berita-berita yang menginformasikan kalau pemandangan di bawah laut Indonesia itu indah-indah semuanya, ya. Jadi kita kalau berada di tepi pantai juga selain mendengarkan suara ombak, ya, kita juga bisa sambil menunggu matahari terbenam. Wah, kayaknya enak banget gitu loh di pinggir pantai ya, sambil menunggu matahari terbenam. Nah, jadi memang Cup, kalau di Indonesia itu wisata pantainya dan lautnya ya Cup ya, itu salah satu yang paling indah di dunia ya, benar ya? Iya, benar ya. Iya. Dunia pun mengakui kalau keindahan bawah laut di Indonesia itu luar biasa dan nggak kalah sama negara-negara lain. Nah, oke nih Cup. Sekarang kita ngobrol mengenai liburan ke pantai nih Cup. Ya. Lu sendiri terakhir kali jalan-jalan ke pantai itu kapan Cup? Ini kan kita kan masih berada di masa pandemi nih ya Cup ya. Ya. Mungkin bisa cerita kapan terakhir kali jalan-jalan dan ke mana nih Cup? Saya sendiri terakhir traveling itu sebelum pandemi, sebelum adanya lockdown sana sini ya. Saya terakhir pergi itu masih pergi ke Kalimantan. Saya ke Derawan pada saat itu sebelum pandemi, di mana kita masih bisa traveling dengan bebas ke sana ke sini tanpa harus menggunakan masker, pakai PCR dan lain-lainnya. Jadi benar-benar kita bebas banget lah ya. Nah, kalau sekarang nih Cup, di masa pandemi ini, wisata ke pantai atau naik kapal, baik itu kapal pesiar, kapal pinisi dan lain sebagainya kan masih bisa. Nah, tetapi prosedurnya seperti apa sih Cup? Maksudnya supaya Golden Rama Friends kan juga bisa merasa lebih aman dan nyaman kalau misalkan mau jalan-jalan Cup. Ya, tentu untuk traveling kalau kita yang menggunakan pesawat ya, kita harus ngikutin dulu nih prosedur pesawat-pesawat yang akan kita naikin ya. Pertama harus PCR atau antigen atau apapun itu ya, atau PNOS dan lainnya, itu kan udah peraturan dari pemerintah yang kita harus jalankan. Kemudian untuk pribadi juga kita jangan lupa selalu menggunakan masker. Yang juga bawa hand sanitizer untuk keperluan pribadinya. Jadi rajin-rajin untuk bersih-bersih tangan ya Cup. Iya, untuk menjaga kesehatan kita sendiri ya. Jadi kita harus persiapan itu.
masker juga jangan cuma satu aja, harus ada ganti-ganti. harus bawa beberapa masker, taruh di dalam tas dan juga dengan hand sanitizer-nya juga. Betul sekali. Nah, Cuk, kita kan pada hari ini temanya adalah seperti yang tadi gue udah sebut ya, jalan-jalan di atas laut dengan kapal pinisi. Nah, mungkin Golden Rama Friends kalau dengar kapal pinisi nih, Cuk, kadang-kadang asumsinya tuh kayak kapal nelayan gitu loh. Nah, lu bisa cerita dulu nggak mengenai wisata dengan kapal pinisi itu kapalnya seperti apa, dalamnya seperti apa? Jadi Golden Rama Friends juga lebih tahu bahwa oh ternyata seperti ini ya. Jadi bukan bayangannya kayak jalan-jalan nginep di kapal tapi kapalnya kayak kapal nelayan dan banyak ikan gitu loh, Cuk. Ya, sebenarnya kapal pinisi ini banyak sekali kita bisa jumpai dan kita untuk coba ya, itu salah satunya di daerah Labuan Bajo. Ya, di mana biasanya paket-paket yang sudah banyak orang pada pergi, kalau pergi ke sana mayoritas mereka cari yang menginap di kapal pinisi malah. Ya, karena kalau hari pertama oke lah kita menginap di hotel karena kan mereka juga mungkin terbang dari daerah masing-masing, mungkin masih capek dan lainnya, jadi lebih nyaman mereka tidur dulu semalam hari pertama itu di hotel ya. Nah, setelah di hotel keesokan harinya baru mereka naik nih, coba namanya kapal pinisi. Nah, di kapal pinisi ini juga banyak sekali yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, yang pasti tempat tidur ya. Tempat tidurnya akomodasi ya. Tempat tidurnya juga nggak kalah sama di hotel. Dan yang gua tahu ya, kapal pinisi itu akomodasinya ber-AC ya kamarnya, Cuk? Betul. Kapal pinisi juga jangan kita berpikir wah ini kapal kayu kayak kapal nelayan di Muara Angke atau Muara Baru gitu ya, yang seperti bayangan kita yang menangkap ikan ya, yang beda, jauh beda sekali. Mereka juga kapal pinisinya kayu, tapi di dalam kamarnya juga udah ber-AC yang pertama. Bahkan kamar mandinya sudah di dalam kamar dia. Nah, dan juga dia ada tempat untuk makan ya, tempat restoran makannya itu dia ada dua tempat, ada yang di dalam indoor dan ada yang di luar outdoor. Jadi kita misalkan saya mau sembari makan sambil menikmati laut pemandangan makannya di bagian depan di outdoor. Jadi kapal pinisi ini sebenarnya ya, Cuk ya, kalau bisa gua ambil kesimpulan itu tuh resort mengapung ya, Cuk? Ya, kurang lebih seperti restoran yang mengapung ya, karena di situ juga ada counter barnya juga. Kita misalkan mau minuman soda, ya teh, kopi, ya itu juga mereka sediakan untuk kita untuk konsumsi. Jadi benar-benar selama di atas kapal ini akomodasi, makan, minum, pokoknya segala fasilitas seperti hotel ada di dalam kapal. Betul sekali, dan juga jangan salah makanannya juga mereka fresh ya, mereka langsung dari laut, langsung tangkap dari laut, mereka langsung mereka kerjakan ya, dimasak atau di grill ya, langsung dihidangkan di kita, langsung kita sikat aja. Lu ngomong begitu coba gue langsung lapar nih, coba dengernya aja gue udah ngebayangin makan ikan bakar sambil minum soda dingin ya, ngelihat ombak. Aduh, kayaknya harus berangkat besok coba. Dan selain kita makan juga minum di sana, juga kita bisa bersantai di deck, sundecknya di atas, yang berjemur sambil yang hobi baca buku bisa sambil baca buku di sana. Dan kalau pas ombaknya renang juga bisa berenang ya, coba ya. Bisa berenang. Dan tentunya kalau bisa berenang. Iya. Yang pasti kalau nggak bisa berenang juga boleh berenang, tapi pakai pelampung. Iya. Ya, supaya aman. Nah, Cuk, sekarang gue mau nanya sama lu mengenai personal preference lu nih. Kalau misalkan tadi kan lu bilang lu suka banget laut. Nah, kenapa sih lu lebih pilih laut daripada gunung? Ya, kalau saya pribadi, saya lebih senang ke pantai atau laut daripada ke gunung. Yang pertama karena saya lebih senang dengan suara ombak. Kemudian juga saya senang dengan melihat pada saat matahari terbenam itu, kalau kita duduk di pinggir pantai itu, kayaknya tenang banget. Lalu males hiking aja kali, Cuk. Kalau ke gunung kan harus hiking, capek. Ya, kalau ke gunung kan emang cukup capek ya, kaki pegel ya karena harus naik. Tapi untuk di pantai juga sebenarnya kalau kita
diving ataupun snorkeling itu juga capek. Ya, nggak kalah capeknya sama hiking. Tapi kalau di pantai emang kita merasa lebih tenang dia kalau di pantai itu ya. Nah, sekarang gue mau nanya sama lu Cuk, kalau misalkan kita nginep di kapal pinisi, nah aktivitasnya apa aja sih Cuk? Mungkin Golden Rama Friends kalau yang bingung kan takutnya membayangkan, nginep 2 malam di atas kapal mau ngapain aja gitu. Nah aktivitasnya itu sebenarnya apa aja sih Cuk yang ternyata memang nggak bikin bosan dan menyenangkan nginep di atas kapal pinisi ini Cuk? Ya, kalau sepengalaman saya sih, kalau kita berada di atas kapal pinisi, ya kita benar-benar waktunya itu kayaknya cepat banget. Tahu-tahu udah malam gitu loh. Ya, karena sebentar pas pagi kita bangun, ya kita udah lihat, udah sibuk dengan sendiri. Ya, lihat ke pinggir daripada kapal, kita udah bisa lihat tuh. Lihat ke laut. Ke laut ya, airnya kan bening banget ya. Jadi kita bisa lihat tuh ikan-ikan udah kelihatan tuh ya dari atas kapal aja. Pengen jadi mermaid gak sih lo? Nah, udah benar-benar kayaknya nafsu banget, udah pengen jebur tuh ya. Belum lagi yang doyan foto-foto nih Golden Rama Friends. Kan gue juga sering lihat tuh Cuk di Instagram ya. Selebgram tuh kalau misalkan jalan-jalan foto di ujung kapal, di laut. Belum lagi kalau yang gue pernah lihat juga Cuk yang finishingnya tuh ada kayak apa tuh jacuzzi ya, terus udah gitu sambil minum-minum wine, ngelihat matahari terbenam. Gila itu sih, wow. Iya, jadi aktivitas di kapal itu sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakukan, dan kita benar-benar kalau kita mau relax santai ya itu benar-benar feel-nya dapet banget ya. Nah aktivitas yang paling berkesan buat lu apa Cuk? Dari sekian banyak kan mungkin kalau pinisi kan selain di atas kapal, mungkin kadang ada berhenti juga di pulau, bisa turun main pasirnya putih, atau bisa tadi kan lu bilang snorkeling dan lain-lain. Nah yang paling berkesan selama lu cobain kapal pinisi itu aktivitasnya apa Cuk? Di kapal pinisi yang paling enak ya, itu kita pada saat kita begitu lihat ke bawah airnya bening kelihatan ikan ya, itu langsung ambil life jacket ya, langsung kita snorkeling. Life jacket itu pelampung ya Cuk? Pelampung, life jacket itu pelampung, langsung kita pakai, langsung kita cemplung untuk snorkeling. Nah, Golden Rama Friends mungkin bingung nih Cuk. Kadang-kadang ada yang masih bingung antara snorkeling sama scuba diving atau menyelam. Nah, bedanya apa Cuk? Dan kalau misalkan snorkeling untuk Golden Rama Friends yang nggak bisa berenang itu boleh atau enggak, atau aman atau enggak? Nah, bisa di share atau diceritain Cuk? Ya, sebenarnya kalau buat yang tidak bisa berenang ya, snorkeling itu benar-benar aman asalkan menggunakan pelampung atau life jacket ya. Karena dengan menggunakan pelampung atau life jacket, kita nggak bisa berenang pun kita nggak bakalan tenggelam. Sudah mengapung. Itu fungsi daripada life jacket. Dan kita tinggal pakai Google itu kacamatanya ya, kemudian kita tinggal masukin aja kepala kita ke dalam air, kita bisa lihat itu. Oh, jadi kalau snorkeling itu Cuk, intinya adalah kita mengapung, kita melihat keindahan bawah laut dari perbatasan air gitu ya. Betul, dari atas ya. Dari atas. Dan pakai alat bantu nafas ini ya. Karena nafas kan ini. Wajah dan hidung mulut kita kan di dalam air. Tapi ada ini untuk nafas ya, apa tuh sebutnya tuh namanya tuh? Itu namanya pipanya. Pipa ya. Ya, pipa snorkelingnya. Jadi kita tanpa pipa pun sebenarnya kita tahan napas saja, kita masukin kepala kita lihat udah indah banget. Kalau ini tinggal kita angkat kepala, tarik nafas, tinggal masukin lagi ya kepala kita ke air itu. Jadi nggak perlu. Nah kalau tadi kan kita bahas perbedaan antara snorkeling sama scuba diving. Kalau scuba diving kan menyelam ya Cuk ya. Scuba diving yang pakai apa tuh oksigen, harus menggunakan tabung. Dan satu hal, untuk diving itu harus menggunakan SIM, sertifikat ya. Orang bilang kasarnya SIM, surat izin menyelam. Iya. Jadi harus punya itu dulu. Harus punya license. Iya. Sedangkan kalau snorkeling pokoknya bebas, bisa berenang, nggak bisa berenang, pokoknya hantam. Nggak bisa berenang pun asal menggunakan pelampung silakan. Dan tentunya pada saat ombaknya tenang ya. Kalau ombaknya goyang kan juga di dalam air pasti lebih keruh kan. Betul. Dan biasanya kalau ombak agak besar, kita bisa sebenarnya tetap snorkeling. Kita mau perlu dari kapal. Pas di pinggir pantai. Oh, jadi menepi dulu ya. Kita menepi di tepi pantai. Kita tinggal jalan aja di tepi pantai itu.
kurang lebih air sampai seperut lah ya. ada lah ya. Itu kita tinggal masukin kepala kita ke air, itu kita udah bisa lihat itu. Oh, jadi di pinggir pantai aja udah banyak ikan-ikannya yang lalu lalang kita lihat. Aduh, Cuk, pergi yuk besok yuk. Kayaknya seru banget nih. Iya, seru banget. Dan kalau nggak ada pandemi, saya yakin pasti orang-orang muda yang seperti Jerry dan teman-teman semuanya pasti langsung bawa koper langsung jalan deh. Kayaknya nggak perlu banyak barangnya, cukup pakai ransel kayaknya, karena Iya. Kalau di laut di pantai kan pasti paling cuma celana pendek sama kaos. Nggak perlu bawa banyak kayaknya, Cum. Nah, Cuk, kita masih bahas soal jalan-jalan main-main di laut. Kalau dari tadi kita bahas mengenai snorkeling, dan gue udah ngebayangin nih, Cuk, yang ada di otak gue. Begitu gue tutup mata sekarang nih, aduh, air biru, langit biru, buruan pengen pergi ke sana. Nah, mungkin bisa share sama Golden Rama Friends, Cuk, kalau misalkan mau coba yang namanya snorkeling dan atau mungkin liburan ala pinisi ini, lu menyarankan Golden Rama Friends tuh cobainnya kemana, Cuk? Ya, kalau misalkan mau coba kapal pinisi dengan rutenya nggak jauh dari Jakarta ya, itu bisa dari Anyer. Oh, jadi cuma 2 jam ke Anyer ya? Anyer atau Carita itu kan dekatnya bersebelahan ya, cuma 2 jam dari Jakarta. Tapi kalau mau yang lebih jauh ya dari Labuan Bajo ya. Dan tentunya lebih indah pastinya, Lebih indah kan? Dan pasti. bisa sekalian lihat komodo ya, Cum? Betul, bisa lihat binatang unik komodo dan juga bisa langsung snorkeling di sana, Jer ya. Kalau di sana spot-spot snorkeling itu ada di Pulau Kelor ya, di Pink Beach, Kayaknya semua pulau deh. Pulau Kanawa ya. Itu emang apalagi kalau namanya Pink Beach kan, kita udah bayangin wah, pantainya pasirnya pink ya kan. Waduh, udah tanpa kita snorkeling aja kayaknya udah seneng banget sampai situ ya. Nah, Golden Rama Friends kalau nggak percaya bisa lihat di Google Pink Beach ya. Iya. Seperti apa. Jadi supaya Ucup nggak dibilang bohong nih. Nah, selain itu, Cup, kalau tadi kan lu bilang kalau yang dekat mungkin bisa Anyer atau Carita. Ya. Kalau yang jauh tapi lebih cantik adalah di Labuan Bajo. Nah, kalau misalkan nih, Cup, itu kan kalau di Carita atau di Anyer juga kan naik kapal pinisi harus nginep. Ya. Nah, kalau misalkan Golden Rama Friends cuma mau snorkeling aja nih, Cup, mungkin takut kayak nginep di kapal saya takut atau takut nggak nyaman atau takut mabuk laut misalkan, ada rekomendasi tempat lain buat snorkeling, Cup? Ya, kalau buat snorkeling sejauh ini yang nggak terlalu jauh dari Jakarta ya, itu salah satu tempat yang menurut saya bagus Dan itu adalah yang eksotis, bersih, benar-benar oke lah ya. Dan yang pasti, Cup, irit. Ya, itu bisa ke Karimun Jawa ya. Dari Jakarta juga nggak terlalu jauh. Yang pertama bisa dari 2 tempat ini untuk menuju Karimun Jawa. Nah, aksesnya apa aja, Cup? Nah, untuk menuju ke sana kalau misalkan mau menggunakan pesawat itu bisa dari Semarang terbang ke Karimun Jawa. Oke, jadi kalau misalkan mau yang lebih nyaman, pokoknya Golden Rama Friends cukup beli tiket ke Semarang, nanti akan diurus dari Semarang. Betul, beli tiket ke Semarang, berarti dari Semarang ada pesawat untuk menuju ke Karimun Jawa. Nah, itu berapa menit kurang lebih, Cup? Kalau naik pesawat kurang lebih sebentar sih ya, sekitar 30 menit. Nah, itu mah terbang turun lagi dong. Iya, karena kan lokasinya emang dekat dari Semarang ya. Nah, kalau opsi lain ya, kalau mau menuju ke Karimun Jawa tapi nggak mau menggunakan pesawat, bisa menggunakan ferry. Nah, lebih irit berarti ya, Cup, ya? Lebih hemat ya pastinya. Kalau naik ferry, ketemunya di mana, Cup? Nah, kalau untuk ferry, ada 2 tempat juga sebenarnya, dari Semarang bisa dan dari Jepara juga bisa. Tapi kami lebih sarankan dari Jepara. Karena ferry-nya, karena dari Jepara kapal ferry untuk nyebrang ke Karimun Jawa itu lebih banyak. Oh, jadi tiap hari ada. Betul, setiap hari ada. Oh, jadi pokoknya kalau misalkan Golden Rama Friends mau lebih hemat tapi tetap mau nyobain ke Karimun Jawa, betul, cukup ke Jepara. Jadi nanti dari Jepara udah ada yang jemput, udah ada yang ngurus untuk nyebrang. Betul sekali. Naik ferry-nya kalau dari Jepara sekitar berapa lama? Dari Jepara menuju Karimun Jawa kurang lebih sekitar 2 jam ya. Oh, nggak terlalu lama ya, berarti ya. 2 jam juga kalau di kapal kayaknya lihat ombak, foto-foto nggak berasa ya. Betul, itu kan udah loading dan ini itu segala macam ya, itu nggak berasa lah ya. Nah, Cup, kemudian kalau misalkan tadi kita mau bahas lebih banyak mengenai pinisi ya, Cup, ya. Kalau nginep di kapal pinisi, sebenarnya kan tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol fasilitas lengkap, kemudian ada restoran, makan segala macam, ruang makan indoor, ruang makan outdoor, hiburan, TV, karaoke segala macam, pokoknya ada. Bar juga ada. Nah,
mengenai pilihan kamarnya sendiri gimana nih Cuk? Kalau misalkan Golden Rama Friends ingin menyesuaikan dengan budget Cuk. Ya untuk kamarnya juga ya, misalkan saya mau satu kamar private untuk saya keluarga saya aja ya, Atau berdua aja itu juga mereka ada, kita bisa untuk yang private. Dan kalau mau yang sharing kamar juga mereka juga tersedia untuk kamar-kamar yang sharing. Jadi kayak dormitory berempat Betul, gitu ya Cuk ya. Satu cabin diisi 4 orang ya, itu juga ada mereka yang sharing. Nah, tapi tentunya Golden Rama Friends kalau mau lebih nyaman, kalau sharing nih Cuk, cowok dan cewek tetap dipisah dong kamarnya. Ya kalau enggak yang menang ya yang cowok ya. Nah, ini berarti paketnya sudah termasuk makan segala macam tadi udah include semua ya Cuk. Sudah, snorkeling juga termasuk ya. Sudah semua. Nah, untuk Golden Rama Friends kalau yang tertarik sama yang namanya liburan ala pinisi, kemudian dengan paket-paketnya mau dapat info seperti apa, jangan lupa langsung hubungi travel consultant kami di kantor Golden Rama terdekat. Cukup by phone aja kalau zaman sekarang ya, nggak perlu datang langsung ya Cuk, lewat telepon juga bisa ya. Betul sekali. Nah Cuk, kalau misalkan kita bahas tadi mengenai liburan laut, aduh lu bikin gua tuh yang udah nggak konsen nih Cuk, karena ngebayangin liburan di laut bener-bener kayaknya pengen berangkat besok. Nah Cuk, kalau misalkan liburan ala pinisi sama snorkeling ini enaknya tuh bulan apa sih Cuk? Maksudnya yang mungkin takutnya kalau kayak musim hujan atau musim ombak gede dan lain sebagainya. Nah kalau untuk liburan di laut ya, kita emang lebih suggest itu pada saat musim panas. Oh, disarankan di musim panas. Pada saat musim panas. Nah, bukannya di Indonesia musimnya cuma ada musim panas dan musim panas banget. Nah itu dia, karena di Indonesia cuma ada 2 musim, musim panas dan musim panas banget. Jadi saya rasa bisa sepanjang tahun kita traveling. Cuk, sekarang yang paling penting nih Cuk, kita bahas mengenai harga. Gue yakin pasti Golden Rama Friends juga mau tahu, mahal nggak sih Cuk liburan ala-ala pinisi begitu Cuk, ala-ala artis-artis dan selebgram? Ya sebenarnya untuk harga ya dibilang mahal relatif ya, jadi sebenarnya ya kurang lebih seperti harga-harga staycation di Jakarta 2-3 malam. Oh jadi sama aja ya? Sama aja, nggak jauh beda banget. Sedangkan kalau staycation di Jakarta kan, ya enak sih, tapi maksudnya ya di Jakarta aja di gitu. Jakarta aja dan nggak bisa snorkeling dan nggak dapat pemandangan di laut dan lainnya. Bisa snorkeling sih Cuk di kolam renang, tapi begitu nyemplung pluk keramik. Pengalamannya beda ya Cuk. Beda, udah pasti nuansa sana juga enak di sana ya. Ya udah. Nah, Golden Rama Friends sama lu ya. Iya, betul. Nah, Golden Rama Friends. Jadi yang penasaran, jangan lupa langsung segera hubungi Golden Rama kalau mau tahu lebih banyak mengenai liburan ala pinisi ya, Cuk. Ya, pastinya, dan jangan lupa bookingnya juga di Golden Rama ya. Cuk, ya sekarang lu ada pesan-pesan apa nggak sih buat Golden Rama Friends, terutama yang mau nyobain liburan ala pinisi? Ya, pesan saya yang pertama, jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan ya, untuk dimanapun kita berada ya. Dan baik yang sudah vaksin maupun belum vaksin. Betul, mau sudah vaksin juga jangan kita merasa sudah vaksin kita nggak perlu. Terus copot-copot masker. Tidak melakukan protokol kesehatan itu jangan ya. Yang kedua juga untuk tubuh kita juga, tolong kondisi tubuh kita itu harus benar-benar stabilannya dijaga, supaya fit ya, cukup istirahat, karena kan kita tahu kita ke pantai itu kan udah pasti kan lebih panas, lebih terik ya, dan suhu badan kita juga harus tetap kita jaga, jangan dan aktivitasnya juga lebih capek. Nah, udah pasti jauh lebih capek ya, Jer. Dan untuk informasi bisa menghubungi kami di Golden Rama. Dan tentunya langsung booking. Dan tentunya juga selain menghubungi kami Golden Rama, bisa langsung bertanya-tanya dan juga langsung booking juga bisa di Golden Rama. Oke, Cuk, kita udah ngobrol-ngobrol. Thank you banget, Cuk, udah memberikan banyak informasi yang mudah-mudahan ini juga bisa berguna buat Golden Rama Friends, dan tentunya buat saya berguna banget karena saya jadi pengen buruan naik kapal pinisi nih bareng sama tim-tim kreatif di sini nih, Cuk. Kayaknya udah pada ngeliatin kita ngobrol aja mukanya kayak yang wah. Nah, Cuk, di akhir acara seperti biasa kita punya challenge nih, Cuk. Jadi kita akan ngerjain lu sedikit nih, Cuk. Lu udah siap belum? Siap lah.
Harus siap. Harus siap. Oke, Golden Rama Friends, challenge kali ini saya akan men-challenge Ucup dengan pertanyaan-pertanyaan dan Ucup jawabnya harus cepat. Jawabannya adalah pernah atau enggak. Oke, nah siap ya? Siap. Jadi ini jawabnya harus cepat, mikirnya juga harus cepat nih Job. Udah siap Job? Pernah? Belum. Oke, pernah atau enggak? Ya, oke. Kita mulai Cup ya. Jadi ada 9 pertanyaan Job. Yang pertama adalah, pernah nggak mandi saat liburan? Pernah. Pernah nggak pergi langsung tanpa rencana? Pernah. Pernah nggak jatuh lagi trekking? Pernah. Pernah nggak kurang duit saat liburan? Pernah. Pernah nggak buang air kecil sembarangan? Pernah. Pernah nggak nyasar waktu berlibur? Pernah. Pernah nggak ketinggalan jadwal waktu berangkat liburan? Enggak. Pernah nggak kurang bawa baju? Pernah. Sama satu lagi, pernah nggak nahan buang pup waktu jalan-jalan? Pernah. Hampir semuanya pernah kecuali ketinggalan. Ketinggalan. Nah ini berarti Golden Rama Friends, ini juga reminder buat Golden Rama Friends kalau jalan-jalan, apalagi yang berhubungan dengan schedule ya Cup, Ya. itu harus on time. Kalau ketinggalan repot ya Cup ya. Betul sekali. Nah Cup, thank you banget loh Cup. Udah hadir pada hari ini, udah memberikan informasi buat Golden Rama Friends, ngasih pesan-pesan juga. Mudah-mudahan next time kita bisa undang lu lagi di sini untuk ngobrol-ngobrol lagi dan pembahasan mengenai liburan-liburan domestik lainnya yang gak kalah menarik ya Cup. Oke, sip. Oke Golden Rama Friends, sekian bincang-bincang kita pada episode kali ini dan saya ingin mengingatkan lagi, jangan lupa untuk like video ini, berikan komen di bawah juga bisa, atau mau tanya-tanya, kasih aja di komen di bawah ini, kemudian subscribe, share video ini, jadi teman-teman Golden Rama Friends juga bisa mendapatkan update mengenai liburan-liburan yang menarik dan destinasi yang menarik, dan tentunya tekan tombol lonceng untuk Golden Rama Friends bisa mendapatkan informasi mengenai video-video terbaru yang akan kita upload. Dan jangan lupa Golden Rama Friends untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan saya Jerry pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Selalu jadikan Golden Rama pintu gerbang Anda menuju destinasi yang luar biasa. Sampai jumpa lagi.